Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munzilil Quran muallimil insan al-bayan fa salatullahi wa salamuhu ala man kana khuluquhul Quran habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-qail khairun nasi man ta'allama al-Quran wa 'allamah wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ij'alna min ahli al-Quran. Allahumma ya rabbana ij'alna min ahli al-Quran. A'inna ya rabbana ala hifdzil Quran wa a'inna ya rabbana ala fahmil Quran wa a'inna ya rabbana ala al-amali bil Quran. Allahumma ya rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqqihna fid din. Ukhsurna yaumal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Quran wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana kama jama'tana fi hadhihi al-lailatil mubarakati fajma'na yaumal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana wa ya ghafiradz dzunubi ighfiridz dzunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, yang semoga prasangka baik yang benar-benar ada dan terwujud. Prasangka baik kami bahwasanya yang datang ke tempat ini adalah orang yang beriman kepada Al-Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran. Maka kami sampaikan kepada semua para pecinta Al-Quran, berbahagialah, bergembiralah jika Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan di hati anda kecintaan kepada Al-Quran, kerinduan untuk bisa membaca Al-Quran, keinginan untuk faham Al-Quran. Maka ketahuilah yang memberikan keinginan di hati anda, kecintaan di hati anda adalah Allah, yang itu artinya Allah memilih anda. Sebab kalau sudah Allah menjauhkan seorang hamba dari petunjuk, maka dijauhkan dari Al-Quran. Yang dikatakan Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang yang punya hati penuh bertakwa. Al-Quran tidak berguna kecuali orang yang hatinya sambung kepada Allah, yang punya ketakwaan. Al-Quran boleh dibaca oleh siapapun, akan tapi yang bisa mengambil faedah dari Al-Quran adalah al-muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran hanya berguna bagi orang yang punya hati penuh keimanan. Maka dari itu bersyukurlah jika Allah telah menjadikan kita orang yang senang kepada Al-Quran, rindu untuk bisa faham Al-Quran. Dan kalau di Al-Bahjah ada program mau menghafal Al-Quran. Di Al-Bahjah ada program mau menghafal Al-Quran, akan tapi hari ini kita telah dipamerin satu kabar gembira bahwasanya kita akan bertemu dengan orang-orang yang sudah hafal Al-Quran. Kita punya program anak-anak kecil yang ingin menghafal Al-Quran, makanya di saat kami mendengar wisuda penghafal Al-Quran bergembira. Kita baru mau mengajar anak-anak agar menghafal Al-Quran, akan tapi kita diberi tahu bahwasanya ada orang yang sudah menghafal Al-Quran. Dan bersyukurlah wahai para penghafal Al-Quran, yang memberikan pertolongan kepadamu menghafal Al-Quran adalah Allah. Maka semakinlah engkau bersyukur kepada Allah. Yang kami hormati, yang kami cintai, guru Al-Quran, pembimbing Al-Quran, sekaligus
pembina kita semuanya, Fadilatul Syekh Dr. Kiai Haji Ahsin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau ketabahan untuk membimbing kita semuanya, mengayomi kita semuanya, dan juga para alim ulama, para habaib khususnya yang juga ada di tempat ini, dan juga para santri, kemudian para orang tua. Rindulah untuk mempunyai anak yang bisa menghafal Al-Quran. Rindulah para orang tua untuk mempunyai anak yang bisa menghafal Al-Quran. Kalau anak kita menghafal Al-Quran itu bukan membaca Al-Quran. Kalau orang membaca Al-Quran ada yang berkata setahun khatam sekali, tapi kalau orang menghafal Al-Quran sehari mengulang-ulang berkali-kali, bukan sekedar sekali dua kali. Kalau hanya diulang sekali lupa itu Al-Quran. Akan tapi yang bisa membaca Al-Quran, orang yang bisa menghafal Al-Quran, dia akan selalu mengulang-ulang dan mengulang-ulang Al-Quran. Berbahagialah gurunya yang telah mengajari Al-Quran, dan berbahagialah orang tuanya yang punya anak menghafal Al-Quran. Dan itu program yang diadakan, yang kami adakan juga bersama para sesepuh-sesepuh. Di pesantren di Al-Bahjah kita ada penghafal Al-Quran, ratusan anak-anak kecil menghafal Al-Quran. Hanya kita batasi hendaknya mereka menghafal Al-Quran di usia di bawah 15, karena usia SMA mereka hendaknya sudah mulai diberi pendidikan-pendidikan yang lainnya agar mereka faham Al-Quran, agar mereka bisa ngerti isi Al-Quran dan juga bisa punya pengetahuan yang lainnya. Kebetulan kita saat ini bersama pembimbing kita, Fadilatul Syekh Dr. Ahsin. Prinsip dari awal bahwasanya Al-Bahjah tidak akan menambah santri kecuali nambah gurunya. Nah, barangkali pesan dari sini kalau ada guru-guru yang bisa dikirim, kami siap menerima. Jazakumullah khairan katsira. Kita perlu guru-guru yang bisa membimbing anak-anak kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan ini spesial nasihat buat anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran. Hafalan Quranmu adalah mahal. Jangan sampai engkau berhenti hanya pada Al-Quran yang kau hafal. Akan tapi itu adalah kunci yang paling besar yang engkau ambil, maka lanjutkanlah kunci itu untuk membuka ilmu-ilmu yang lainnya. Sebab ada sebagian orang yang hanya berhenti sampai hafalan Al-Quran dan selesai. Belum selesai tugasmu. Apalagi yang diberi kesempatan menghafal Al-Quran di usia muda, kesempatan bagimu untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, karena Al-Quran adalah lautan ilmu, dan kuncinya sudah kau ambil, yaitu kau menghafal Al-Quran. Dan menghafal Al-Quran adalah keutamaan yang luar biasa. Menghafal Al-Quran keutamaan yang luar biasa. Akan tapi bagi yang sudah hafal Al-Quran, kami akan tingkatkan lagi. Jangan hanya sekedar hafalan dan hafalan dan hafalan. Sebab ada orang yang setelah hafal Quran sibuk hanya hafalan-hafalan saja, padahal dia punya kesempatan untuk meningkatkan sampai menjadi seorang alim yang punya ilmu dengan hafalan Al-Qurannya. Ada sebagian yang memang menekuni Al-Quran, harus ada orang yang hanya takhasus urusan Al-Quran untuk bisa tahqiq benar di dalam urusan bacaan-bacaan, lalu membina orang untuk hafalan Al-Quran. Ya, alhamdulillah banyak masyayikh yang ngurusi ini. Akan tapi wahai anak-anakku yang masih punya kesempatan, setelah engkau menghafal Al-Quran, ambil langkah selanjutnya untuk bisa faham isi Al-Quran. Untuk bisa faham isi Al-Quran, kalau tadi disampaikan bahwasanya menjadi apapun hendaknya Al-Quran adalah hafalannya. Allah, luar biasa. Dan tidak akan menghalangi cita-cita. Keinginan Anda pengen jadi apa, Al-Quran tidak akan menghalangi. Bahkan hafalan Al-Quran yang kita tanamkan di anak kita di masa kecil, itu akan menambah kecerdasan anak kita. Kalau seandainya ada bapak ibu yang mempunyai anak saat ini sangat cerdas, maka ketahuilah, seandainya engkau bekali dengan Al-Quran, maka kecerdasannya di atas kecerdasan yang dimiliki saat ini. Karena Al-Quran ada nurnya di situ. Al-Quran dikawal pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang cerdas menghafal Al-Quran semakin cerdas. Jangan digambarkan otak kita itu seperti panci, kalau sudah kepenuhan nggak bisa disindak, mekar. Dengan Al-Quran akan semakin besar dan semakin cerdas. Maka ayo kita semua mengarah kepada bagaimana bisa menghafal Al-Quran, khususnya di masa kecil dan masa kanak-kanak, supaya di masa tadabbur usia SMA, usia dewasa, itu masa tadabbur. Baik, Al-Quran perlu untuk dihafal, untuk
Memang yang paling tepat untuk anak kecil menghafal Al-Quran. Menghafal selain Al-Quran tidak bisa lama dan tidak bisa abadi. Misalnya anak kecil umur 10 tahun suruh menghafallah 1000 hadis, 2000 hadis. Ini bukan zaman dahulu. Kalau suruh menghafal 1000 hadis, lupa setahun kemudian. Karena apa? Untuk mengulang hadis tidak seperti cara mengulang Al-Quran. Sebab kalau mengulang Al-Quran banyak kawannya. Kalau mengulang 1000 hadis gak punya kawan. Mungkin tahun depan gak punya kawan, lupa 1000 hadis. Tapi Al-Quran banyak kawannya. Ini menghafal, itu menghafal. Maka mudah menghafal Al-Quran. Maka paling tepat anak-anak kita untuk kita beri Al-Quran di masa kecil mereka. Sehingga program di pesantren kita semuanya harus ada Al-Qur'annya. Kalau orang ingin menjadi seorang fakih minimal 10 juz Al-Qur'an, kata guru-guru kita. Minimal 10 juz Al-Qur'an untuk menguasai kebanyakan ayat-ayat hukum. Yang tidak punya Al-Qur'an bagaimana bisa mengambil paham daripada Al-Qur'an, dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an? Minimal 10 juz, minimal. Apalagi yang sudah memiliki 3 juz, 30 juz, artinya kunci yang amat besar sudah engkau miliki. Maka jangan hanya berhenti sampai di sini. Biasanya godaannya adalah ada sebuah tradisi kalau sudah hafal Quran, undangan sana, undangan sini. Ada orang nikah, undangan. Ada orang khitanan, undangan. Ada orang ini undangan. Gak sempat nuntut ilmu karena undangan hafalan. Gak pinter-pinter nanti. Maka menuntut ilmu setelah hafal Quran. Lanjutkan wahai anak-anakku semuanya. Dan ketahuilah, akan kita lanjutkan. Yang sangat diperintahkan oleh Allah bukan hafalan. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rabi mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala anzalal Qur'an. Allah menurunkan Al-Quran katanya. Wa amarona bitadabburihi, dan Allah memerintahkan kita untuk merenungi Al-Quran. Wa qad takafalallahu bihifdhihi, Allah yang akan menjaga Al-Quran. Fangsaholna, kemudian kita lebih sibuk bihifdhihi dengan menghafal Al-Quran. Wa tarakna tadabburahu, tapi kita sering lupa untuk merenungi Al-Quran. Ini yang banyak, kata Syekh Mutawalli Sya'rabi. Kemudian dia menjelaskan di belakangnya, bukan berarti saya melemahkan penghafal Al-Quran. Saya akan memberikan motivasi, wahai penghafal Al-Quran, wahai orang yang sering membaca Al-Quran, tingkatkan kepada pemahaman makna Al-Quran. Dan memahami Al-Quran di sini ada manhaj, ada metodologi, ada cara, bukan sekedar kita membaca terjemahan saja seperti itu, bukan. Makanya dengan ilmu, dibekali dengan ilmu bahasa, ilmu usul tafsir, ilmu tafsir, termasuk digabungkan dengan ilmu yang lainnya, sehingga nanti tiba-tiba orang membaca Al-Quran itu langsung paham. Karena apa? Dibekali perangkat-perangkat untuk memahami Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, kitabun anzalnahu ilaika. Ini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Liyadabbaru ayatihi, untuk merenungi ayat-ayatnya. Anak-anakku yang hafal Quran kalau salah tegur nih. Dibetulin nanti. Allah menurunkan Al-Quran untuk direnungi, dan ini yang harus dipahami. Merenungi Al-Quran. Setelah hafal, merenungi. Ibnu Katsir waktu menafsiri ayat Al-Quran, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah mengadu, ya Allah, kaumku atau sebagian kaumku itu menjadikan Al-Quran itu dihajar, dijauhi. Dan makna menjauhi ini Ibnu Katsir diantaranya mengatakan, wa tarku tadabburihi wa tafahumihi hijranuhu. Hijranul Quran, termasuk menjauh dari Al-Quran adalah jika orang tidak berusaha untuk bisa merenungi dan memahami Al-Quran. Maka kita ingin bahwasanya anak-anak kita ini semuanya yang sudah menghafal Al-Quran, tingkatkan bagaimana kita bisa faham kepada Al-Quran, mengerti Al-Quran, isi Al-Quran dengan belajar tentunya. Tidak bisa memahami Al-Quran langsung saja kita. Orang yang punya bahasa Arab saja belum tentu bisa faham Al-Quran. Ada perangkat-perangkat ilmu yang melengkapi untuk kita bisa faham Al-Quran. Maka teruslah belajar dan belajar. Lanjutkan dan lanjutkan. Maka itu program yang kami hadirkan juga di pesantren, bahwasanya anak-anak kita batasi paling tidak usia SMP selesai dan harus selesai Al-Quran. Jika tidak selesai cukup dikuatkan sampai berapa hafalannya. Setelah itu hendaknya masuk bab tadabbur Al-Quran, merenungi Al-Quran. Sebab merenungi ini yang paling penting, sampai paham Al-Quran. Supaya kita tidak bisa membaca Al-Quran akan tapi ternyata tidak paham maknanya. Memang membaca Al-Quran tidak paham maknanya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan Al-Quran.
Orang membaca Al-Quran biarpun tidak faham maknanya, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan dengan akhlak yang mulia, dengan ketulusan hati, nanti akan berikan pemahaman khusus. Tidak usah khawatir wahai ibu-ibu yang mulia. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah Ihya'nya, dalam risalah Qudsiyahnya mengatakan bahwasanya untuk menguatkan keimanan diantaranya. Untuk menguatkan keimanan adalah dengan membanyak membaca Al-Quran dengan ketulusan. Ta'zim kepada Al-Quran. Mengambil air wudu. Mengagungkan Al-Quran. Merasa bahwasanya dia adalah saat ini membaca kalamullah. Maka ketahuilah Allah akan berikan ilmu di dalam hatinya. Dan ilmu ini adalah ilmu maknawi. Tiba-tiba kuat imannya. Rindu untuk melakukan ketaatan. Yang tidak paham bahasa Arab pun tetap membaca Al-Quran. Hanya kami tadi memotivasi kepada siapapun yang sudah hafal Al-Quran hendaknya ditingkatkan. Jangan berhenti sampai di situ saja kesempatan. Kemudian setelah kita belajar Al-Quran, maka jangan sampai lupa bahwasanya kita belajar Al-Quran untuk diri kita, satu. Kemudian untuk manfaat untuk orang lain. Dan manfaat untuk orang lain itu maknanya apa? Wahai anak-anakku semuanya, lihat. Belajarlah Al-Quran, isi Al-Quran, ilmu Al-Quran yang bermanfaat untuk umat, yang dibutuhkan oleh umat kita. Ilmu fikih, ilmu tafsirnya yang ada hubungannya dengan makna-makna Al-Quran. Kemudian ilmu fikihnya, sama fikih yang dibahas oleh para ulama-ulama, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pemahaman para ulama radhiyallahu anhum dari Al-Quran hadis Nabi dengan metodologi yang telah mereka tetapkan. Maka belajarlah ilmu terus dari guru. Maka harus Anda punya guru. Khususnya kalau di masyarakat kita Indonesia, kalau Anda di Maroko misalnya, Anda sudah punya hafal Quran, kalau ternyata Anda ingin hidup di Maroko, belajarlah madhab Maliki karena Anda mau masuk Maroko sana. Supaya Anda tidak berbeda dengan masyarakat Maroko sana. Kalau Anda mau ke India, Anda belajar yang manfaat untuk masyarakat India. Belajar Al-Quran, kemudian pemahaman fikihnya sesuai masyarakat India yang bermadhab Abu Hanifah. Ini adalah bijak. Salah satu muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal masuk satu kampung, akan tetapi ternyata yang kampung yang dimasuki oleh muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal tadi madhabnya madhab Maliki. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, apa yang kau lakukan wahai muridku? Ia berkata, wahai Imam, aku akan menyebarkan madhabmu ke tempat itu agar mereka ikut madhab Ahmad bin Hanbal, madhabmu. Imam Ahmad marah, semestinya engkau belajar madhab Malik karena mereka orang awam. Lebih mudah engkau yang cerdas, yang pinter belajar madhab mereka, lalu engkau berbaur dengan mereka. Inilah yang perlu agar kita menyesuaikan dengan masyarakat kita. Kalau Anda ke India, belajar ilmu yang pelajari orang India. Jangan membuat yang aneh-aneh. Karena apa? Umat ini harus ditolong. Kita harus penuh kasih sayang dengan umat. Jangan kita membuat perbedaan dengan umat, lalu umat jadi bingung, loh ini sah, tidak sah, ini sah. Selagi itu perbedaan di antara ulama, mudah. Khususnya kalau di Indonesia harus kuat madhab Imam Syafi'i. Biarpun setelah itu kalian harus paham madhab yang lainnya. Karena apa? Zaman ini zaman era ini era global. Kadang ada pertanyaan dari negeri sana orangnya madhab Maliki, pertanyaan dari negeri sana madhab Hambali, pertanyaan dari negeri sana madhabnya Hanafi. Kita harus menjawab sesuai dengan madhab mereka. Akan tapi jangan lupa, awamnya orang di Indonesia adalah bermadhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Hendaknya kalian kuat di dalam madhab ini. Harus kuat dalam madhab ini. Kenapa? Itu tanda cinta kita kepada umat. Karena apa? Di kampung mereka, di musola mereka, mereka sudah belajar itu. Dan itu semua diambil juga dari Al-Quran. Imam Abu Hanifah mengambil istinbat dari Al-Quran. Imam Malik juga dari Al-Quran. Imam Syafi'i dari Al-Quran. Imam Ahmad ibn Hanbal dari Al-Quran. Jadi kita harus menyesuaikan bagaimana keadaan masyarakat, wahai anak-anakku semuanya. Ini loh harus yang dipegangi oleh kita. Kalau mau belajar yang bermanfaat untuk umat kita. Kemudian kami himbau juga kepada semua wahai para orang tua yang kebetulan hadir di sini. Ini kesempatan sebetulnya. Makanya kesempatan. Sebentar lagi anak kita ada yang lulusan TK, lulus TK. Sebentar lagi ada anak kita yang lulus SD. Sebentar lagi ada yang lulus SMP dan lulus SMA. Mau dikemanakan anak kita? Ketahuilah wahai para orang tua yang ada di sini, anak-anakmu adalah amanat dari Allah. Jangan dipandang anak itu sebagai nikmat saja. Anakmu amanat dari Allah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disampaikan anakmu boleh menjadi dokter tapi jangan jauh dari Al-Qur'an. Menjadi dokter jangan jauh dari Al-Qur'an. Kita mempunyai seorang guru namanya Profesor Sayyid Asy-Syarafi.
Profesor Dr. Asy-Syarafi. Beliau adalah seorang jenderal ternyata menghafal Al-Quran. Kalau tadi ngomong ada presiden menghafal Al-Quran, luar biasa. Karena mungkin luar biasa. Insya Allah ini ada yang jadi presiden, ada yang jadi pengusaha terkaya, menjadi ini tapi Al-Quran, lihat. Termasuk sekolah yang saat ini direncanakan oleh tim adalah sekolah yang mengarah kepada dua jalur. Jalur profesional yang menjadi seorang dokter, bagaimana seorang dokter yang dia juga punya Al-Quran, seorang manajer, sehingga bos kalau cari imam terawih gak usah pusing undang ustadz karena dia sudah punya hafalan Quran 10 juz minimal. Jadi langsung jadi imamnya, luar biasa. Kalau putra-putra ibu lihat jadi pengusaha, tatanya bisa jadi imam, waktu khutbah bisa jadi khutbah, pergi kemana bisa ceramah, Allah luar biasa. Akan tapi ahlan sahlan. Kalau anak kita tidak punya kenal ilmu agama, masya Allah. Ibu rugi punya anak, amain anak itu. Kalau anak kita punya ilmu agama, punya Al-Quran, dia duduknya menghafal Al-Quran. Sekarang kesempatan ibu-ibu yang punya anak tamatan TK, pikirkan sekolah SD-nya harus kenal Al-Quran. Mumpung masih usia SD, harus menghafal Al-Quran biarpun hanya 5 juz, 10 juz. Kemudian SD masih ada kesempatan untuk menghafal Al-Quran di usia SMP-nya, kenal Al-Quran. Luar biasa. Di usia SMA-nya, ya sudah seberapa saja semampunya, akan tapi harus kenal ilmu agama. Jangan sampai salah menyekolahkan anak-anak kita. Wahai para orang tua kesempatan, ketahuilah, yakini lagi bahwasanya yang menggiring Anda semua ke tempat ini adalah Allah. Yang menjadikan Anda mendengar apa yang diomongkan oleh Fadilatul Doktor tadi adalah Allah. Yang menjadikan Anda mendengar apa yang kami sampaikan Allah. Yang menjadikan Anda mendengar apa yang akan disampaikan Ustaz Yusuf adalah Allah. Artinya Anda dipilih oleh Allah. Mungkin ada yang pahit, mungkin ada anaknya yang hari ini sekolahnya nggak benar, sekolah umum tok saja. Akan tapi setelah ini akan berubah karena telah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan keselamatan anak-anak kita. Jangan sampai anak kita hanya kita jadikan sapi perah atau mesin uang saja. Mendapatkan uang. Yang penting kamu kaya nak, tidak seperti itu wahai orang tua. Jadikan anak kita adalah anak ahli surga. Jadikan anak kita adalah anak yang akan menjadikan sebab orang tuanya selamat nanti di akhirat. Ketahuilah bahwa nanti di akhirat ada orang tua yang punya amal baik. Dia adalah ahli sedekah, dia adalah ahli puasa, dia adalah ahli ibadah. Akan tapi ternyata orang tersebut apa? Orang tersebut salah mendidik anaknya. Anaknya tidak kenal Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, mungkin baca Al-Quran tidak bisa, tidak sholat dan sebagainya. Maka ketahuilah anak ini akan menuntut sebanyak apapun amal bapak ibunya akan dihabiskan oleh sang anak-anak ini menuntut. Dan akhirnya apa? Orang tersebut bapak ibunya pun masuk neraka, na'udzubillah, karena salah mendidik anak-anak kita. Dan alhamdulillah kami senang tahun-tahun akhir ini kita buka, waktu kita buka pesantren tahfidz itu meludak. Hanya yang disayangkan kita ngenes, ternyata tidak semua siswa yang masuk bisa kita terima. Sementara setiap yang daftar itu kan harus nginep dulu di pondok. Mereka sudah terlanjur kerasan, tak taunya tidak diterima. Sehingga waktu disuruh pulang tuh pada menangis. Kita ikut menangis. Cuman tempatnya terbatas. Tapi sisi lain kami bangga bahwasanya orang sudah rindu untuk program seperti ini. Program semacam ini. Dan saat ini sudah jauh-jauh sudah ratusan yang daftar. Masya Allah. Dan ini kabar gembira untuk semuanya. Akan tapi jika orang mendapatkan kabar gembira, jangan sampai yang hadir di tempat ini tidak punya kerinduan untuk itu. Ini adalah majelis mulia. Majelis kita berbangga dengan ahli Al-Quran. Majelis kita senang dengan orang penghafal Al-Quran. Majelis yang menggugah hati kita agar kita dekat kepada Al-Quran. Kemudian ada lagi wahai anak-anakku semua yang sudah menghafal Al-Quran. Adab kepada Al-Quran. Al-Quran bukan untuk kita pamerkan dengan suara yang meliuk-liuk, bukan. Al-Quran untuk kita renungi. Al-Quran adalah untuk hati kita dengan Allah. Lihat, para kekasih Allah kalau membaca Al-Quran itu ada di antara mereka yang wajahnya menjadi pucat. Karena ini adalah seolah-olah benar-benar mereka bermunajat, membaca kalamullah, tidak sempat berguyonan dengan membaca Al-Quran, penuh dengan tata krama. Jangankan Al-Quran membaca hadis Nabi SAW, mengambil air wudhu tidak berani seenaknya, menghadap ke kiblat dengan posisi yang sangat-sangat penuh hormat, membaca Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hormatilah Al-Quran dan jangan main-main. Al-Quran bukan untuk perlombaan, Al-Quran bukan untuk dipamerkan hanya untuk
sekedar pamer suara dan sebagainya. Akan tapi Al-Quran adalah untuk kita beribadah kepada Allah dan untuk kita pahami maknanya, kemudian kita sebarkan kepada orang banyak. Itu menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Khususnya yang putri, adik-adikku putri yang solehah ini, ketahuilah Al-Quranmu adalah untukmu dan suaramu hanya untuk suamimu. Ketahuilah nanti suaramu adalah untuk suamimu. Jadi menjadilah wanita solehah. Insya Allah ini adalah ahli Quran, putranya ahli Quran, suaminya ahli Quran, ahli ilmu, dan suaramu hanya untuk suamimu saja, bukan untuk diobral ke sana kemari. Sebab ada kehormatan, kemuliaan Al-Quran yang harus kita jaga. Adab kepada Al-Quran ini penting sekali. Adab kepada Al-Quran mulai dari adab mushaf. Seorang yang pecinta Al-Quran tidak tega, sampai dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan, termasuk diantaranya jangan lupa untuk membaca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Khususnya yang penghafal Quran, itu kitab Tibyan itu rutin kita baca setahunan, setiap Ramadan, dan alhamdulillah kalau ada menginginkan ada CD lengkap At-Tibyan khatam dari awal akhir, ada syarah At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran dalam bentuk CD atau MP3 sudah ada anak-anakku semuanya. Itu adalah ilmu. Bagi orang penghafal Quran itu wajib punya buku At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Itu ada tata krama bagaimana kita membaca Al-Quran, meletakkan Al-Quran, bagaimana menyusun kitab Al-Quran itu di mana tempatnya, lipatan Al-Quran di dalam kitabnya, nggak boleh meletakkan uang di dalamnya. Hormat kepada Al-Quran dijaga, jangan lakukan taruh sana, taruh sini, taruh sana, taruh sini. Al-Quran dihormati, mushafnya itu saja sudah dihormat. Cara membawanya, cara membacanya, di mana kita membaca, ini adalah adab yang dihadirkan. Imam An-Nawawi rahimahullah dengan tibyannya mengajari kita dari awal sampai akhir, dari qiraahnya, kemudian ngambil dengan guru, adab dengan guru. Di situ juga ajarkan adabnya seorang guru Al-Quran seperti apa. Akan tapi hati-hati, kadang-kadang Al-Quran itu dijadikan senjata oleh iblis untuk merusak juga Al-Quran. Lihat, orang dengan Al-Quran kadang-kadang bisa merusak. Kaum Khawarij pada zaman Nabi SAW, pada zaman Imam Ali bin Abi Thalib, awas hati-hati. Orang berpegang kepada Al-Quran tapi dengan hawa nafsunya. Yang dikatakan, kata Imam Ali, la yatajawazu an hanajirihi, tidak melewati tenggorokannya. Al-Quran hanya di otak, di hafalannya. Akan tapi ternyata pikirannya adalah busuk kepada orang lain, prasangka buruk kepada orang lain. Termasuk yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib, diceritakan bahwasanya dia adalah juga orang yang punya Al-Quran. Seorang khariji, seorang khawarij yang dikit-dikit mengatakan orang lain kafir. Sayyidina Imam Ali harus dikatakan orang kafir. Masalah tahkim, kafir sehingga dibunuh. Yang membunuh dalam riwayat adalah orang yang membaca Al-Qurannya adalah selalu dengan derai air mata dan jenggotnya basah dengan air mata. Na'udzubillah. Akan tapi apa? Dengan Al-Quran menjadikan dia sombong, bukan menjadikan dia semakin tawadhu. Punya Al-Quran memandang orang lain dengan mata biji. Ini pernah kejadian pengaduan seorang guru, anak-anakku yang baca Al-Quran itu kok sombong ya. Jadi gara-gara hafal Quran gak mau bermakmum kepada yang lainnya, memandang orang lain jelek semuanya gara-gara hafalan Al-Quran. Itu adalah kekotoran di dalam hatinya. Dan itu bab kesombongan juga. Dengki di dalam hatinya merugikan. Kedengkian itu bisa saja masuk kepada siapapun, termasuk orang yang penghafal Al-Quran. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan orang yang paling besar fitrahnya adalah orang yang punya ilmu Al-Quran dalam Al-Kashf wa Tabyin. Dan Rasulullah juga pernah menyebutkan ada tiga orang yang ternyata nanti di akhirat didustakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah seorang yang punya hafalan Al-Quran, punya ilmu Al-Quran, menghadap kepada Allah ternyata kadibta, kau berdusta. Kau dulu menghafal Al-Quran, mempunyai ilmu Al-Quran, bukan karena aku, tapi karena engkau ingin disanjung di dunia, dan engkau sudah mendapatkan sanjungan di dunia. Cari orang yang menyanjungmu tadi, kadibta, kau berdusta. Yang kedua adalah orang yang jihad di jalan Allah, perang di jalan Allah, seolah-olah perangnya karena Allah. Akan tapi ternyata di balik hatinya ada keinginan jelek, yaitu ingin disanjung manusia. Maka di hadapan Allah, Allah menolak. Kadibta, kau berdusta. Kau berjuang bukan karena aku, kau hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Yang ketiga adalah orang infak, orang jago sedekah. Oh, kalau sedekah, Masya Allah, dermawan. Ternyata di hadapan Allah didustakan. Kenapa? Karena dia berbuat dermawan hanya ingin disanjung manusia. Maka yang perlu dibedahi adalah hati, anak-anakku semuanya. Hati harus benar, kita menuntut ilmu karena Allah. Diriwayatkan juga dalam satu hadis, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Sebagian mengatakan ini Al-Quran. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya hanya untuk Allah, karena Allah,
Sebagian para ahli syarah hadis mengatakan ini adalah Al-Quran. La yata'alamu, ternyata dia tidak mempelajari Al-Quran illa li'ardin minal dunya, kecuali untuk kepentingan dunia. Lam yajid arfal jannati, tidak akan bisa mencium baunya surga. Na'udzubillah. Menghafal Al-Quran ternyata di otaknya dan di hatinya adalah urusan pangkat dunia dan sebagainya. Muncul kedengkian, yang dibesarkan adalah kesombongan dirinya. Ternyata ilmunya bukan tambah baik, tambah sombong. Disabdakan oleh Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ilmu tapi hidayahnya tidak tambah, maka bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku semua bekali hati yang baik, niat karena Allah, berguru dari guru yang benar-benar menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jaga Al-Qur'anmu, jangan sampai Al-Qur'an menjadi fitnah untukmu. Jangan sampai ada orang baca Al-Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu dan Qur'an mengutuknya. Itu bukan hadis, akan tapi para ulama mengatakan maknanya benar. Ada orang membaca Al-Qur'an tapi ternyata tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, maka dikutuk oleh Al-Qur'an dia. Maka ini berangkat dari hati yang insyaf, hati yang niatnya benar di saat kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian setelah itu lihat, setelah kita berniat yang benar, bagaimana kita urusan dengan guru Al-Quran, bagaimana kita berurusan dengan kawan sesama pejuang Al-Quran, semacam penghafal Al-Quran. Kalau tadi kita sebutkan bab yang namanya hasad, itu hati-hati, hasad, dengki menjadikan orang menggunjing sesama ustadz, bermusuhan sesama ustadz. Na'udzubillah. Nah ini kalau sudah kedengkian luar biasa. La hasada ka hasadil ulama. Tidak ada kedengkian yang melebihi dengkinya para ustadz. Pemegang Al-Quran ini adalah ustadz tertinggi. Kalau sudah kejangkit dengki, wah luar biasa, lihat. Karena dia punya Al-Quran, menjatuhkan orang paling gampang dengan Al-Quran. Tuh, hawas. La hasada ka hasadil ulama. Tidak ada hasud yang mengerikan seperti hasudnya para ulama. Kalau ada musuhan, hasudnya ulama, korbannya adalah umat. Kita bisa contoh hanya aja nih, kesombongan menjadikan orang tidak ingin didahului oleh yang lain. Kalau ada orang lain besar sakit hati, itu penyakit, dan itu penyakit lebih banyak dijangkit oleh para ulama, kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Contoh saja nih, ada ahli fikih sama ahli Quran ya. Ahli Quran sama ahli fikih. Ahli fikih dan ahli Quran rupanya hatinya sama-sama enggak benar. Niatnya jelek menuntut ilmu. Kalau ahli Qur'annya rumahnya ditulisi gede, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Gede. Setiap hari nasihatnya kepada anaknya, anakku Al-Qur'an, Al-Qur'an awas ya, anakku Qur'an kalamullah, sumber ilmu Al-Qur'an. Anaknya muridnya santri, ya karena memang benar Al-Qur'an. Awas Al-Qur'an, lihat satu huruf yang kau baca berapa pahalanya nak. Kau hitung loh, Masya Allah nak. Al-Qur'an paling penting nak. So man lam yujawidil Qur'ana atimu. Ya, bukan Al-Qur'an itu, tapi disebut juga yang tidak pakai tajwid salah. Ini ada maksud. Nah, ini penting Al-Qur'an. Coba lihat, itu apa artinya ustadz yang ilmunya fikih hebat itu? Ahli fikih, tapi Qur'annya jelek. Nah, sudah ganyang orang dah. Ganyang orang. Ustadz fikihnya nggak mau kalah. Wah, tulisannya gede lagi, hijau, merah, kuning, hijau. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Waduh, hebat, gede lagi tulisannya. Barang siapa Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan dijadikan ahli fikih. Maka dari itu nak belajarlah fikih. Al-fikih minasy syariah wa syariah minad din. Fikih itu agama nak, halal haram dengan fikih. Orang yang tak tahu haram akan makan haram, orang yang tak tahu maksiat akan melakukan kemaksiatan. Awas nak belajar fikih, penting fikih, halal haram fikih. Nah, apa artinya orang ngafal Quran enggak ngerti fikih? Nah, enggak yang orang lain juga ini. Ini pendengki, ustadz pendengki, lihat. Akan tapi coba indahnya ustadz Al-Quran tawadhu, ustadz fikihnya tawadhu. Ngerti ustadz fikihnya mulai kecil suruh ngafali matan fikih, mulai dari Zubatnya Ibnu Ruslan, kemudian Fathul Mu'in, kemudian kemudian Minhaj, kemudian nih sampai nggak sempat belajar Al-Quran, tapi dia insyaf datang kepada ustadz Al-Quran. Ustadz Quran, saya itu mulai kecil belajar fikih tok, sampai nggak sempat benahi lidah saya dengan Al-Quran. Aku nggak pengen anak-anakku hanya belajar fikih, tapi pengen santriku juga ngerti Al-Quran. Tolong ustadz ajari saya anak saya Al-Quran ustadz. Kan enak kerja sama yang baik itu. Ustadz Al-Qur'annya nggak mau kalah. Ustadz, sama Ustadz, Anda itu ngapal Quran terlambat, sehingga aku nggak mengerti banyak fikih. Aku hanya bisa ngapalin saja, sudah tua ini cepet lupa Ustadz. Tolong Ustadz, saya juga nggak pengen anak saya, santri saya hanya bisa Al-Quran. Antum mengajari fikih anak saya gimana? Oke?
Oke lah, kan enak kerja sama yang baik. Tapi dasar gedengkian, oh gede-gedean lihat. Majelis pun gede-gedean. Ustadz sini gede-gedean majelis, Ustadz sana gede-gedean majelis, eker-ekeran nih lihat. Itulah ahli neraka yang pakai kopiah, ahli neraka yang pakai jubah. Semoga anak-anakku semua menjadi ahli surga semuanya. Hatinya tawadhu lihat, saling menghargai, saling menghormati lihat. Diskusikan yang baik, hilangkan kebencian dan kedengkian. Benci lihat orang lain dengan kebencian, itu adalah yang dikatakan Nabi. Dabba alaikum da'al umamis sabiqati. Merayap di sebagian hati kalian itu penyakitnya umat terdahulu. Al-baghdha, benci. Enggak seneng lihat. Oh, itu pakai kopiah ini saya enggak suka. Pakai ini bajunya gitu, itu enggak suka. Al-baghdha. Wahyal khaliqatu kata Rasulullah. Itu adalah pemangkas. Wala aklu takhliqu sya'ra. Aku tidak mengatakan pemangkas rambut, bukan. Takhliquddin, memangkas agama, kebencian. Sekarang ada kelompok ini namanya ini. Ahli neraka. Masyuknya tidak ada kayak kita. Apa itu semuanya? Lihat. Kembalilah kepada para ulama terdahulu bagaimana mereka saling menghormati. Imam Ahmad ibn Hanbal muridnya Imam Syafi'i, bagaimana hormatnya seorang guru kepada muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik ternyata Imam Malik sangat menghormati muridnya Imam Syafi'i. Guru menghormati murid. Kita perlu adab, perlu akhlak. Lihat. Kadang-kadang punya madrasah sekecil saja sama madrasah sebelah eker-ekeran. Sama-sama SD, ini SD Islam, SD Islam. Katanya apa? Ada buat SD baru, wah kamu bikin saingan ya? Loh kok saingan? Fastabiqul khairat. Kalau seandainya di Cirebon ada 10 pesantren pun masih kurang. 100 pesantren masih kurang. Karena apa? Yang mondok bukan orang Cirebon semuanya. Termasuk yang di Al-Bahjah banyak luar Cirebon. Kadang-kadang lihat kebencian. Sudah ada majelis ini, kenapa kamu buat majelis di situ? Buat majelis sebanyak-banyaknya. Umat ini perlu bimbingan setiap saat. Mungkin kau ahli dalam Al-Quran, dia ahli fikih, dia ahli dalam yang lainnya. Kita perlu lengkap. Misalnya di masjid ini ada kajian tafsir atau kajian Al-Quran. Masjid sebelah itu ya kajian hadis. Masjid, Masya Allah lengkap. Jadi orang kalau belajar, setelah belajar Al-Quran, pengen belajar hadis, ada semuanya. Tapi kalau sudah dikuasai kedengkian, ngapain kamu buat di situ? Sudah ada di sini kok. Perang akhirnya lihatnya. Bukan seperti itu, lihat. Di Masjidil Haram indah zaman itu. Di Masjidil Haram indah zaman dulu, lihat. Di Masjidil Haram di sana ada seorang alim mengajar madhab Hanafi. Di sana ada seorang alim madhab Maliki. Di sana alim madhab Hambali. Di sana alim madhab Syafi'i. Orang datang ke situ ada semuanya. Dan semestinya semua masjid seperti itu. Jadi indah orang. Pengen ilmu yang apa engkau? Nah, ini perlu dihadirkan kembali makna-makna semacam ini. Jadi menghargai. Dan sekaligus kami sampaikan mungkin gini sebagai penutup, karena Fadilat Ustadz Yusuf sudah datang, beliau akan menyempurnakan apa yang telah disampaikan Fadilatul Doktor dan sekelumit yang kami sampaikan. Ketahuilah kita juga membuat program semacam itu. Kita ada program tahfidzul Quran untuk anak-anak kecil usia SD dan usia SMP. Dan alhamdulillah itu pesantren yang nangani saya itu termasuk mungkin kalau adanya kiai-kiai yang paling malas. Kiai yang paling malas ya saya itu. Jadi saya tuh kiai yang paling nggak repot. Sebab di situ ada tim pembangunan sendiri, ada tim yang ngurusi makannya, santri ada tim ini. Jadi anak-anak di situ kan gratis, nggak bayar semuanya itu. Itu yang ngurusi orang, saya tidak tahu Bu. Saya hanya keliling pergi keluyuran dok bagian saya itu ya. Di situ anak-anak dididik. Dan ingat bukan pondoknya orang melarat, tapi pondoknya orang yang mau ngaji. Bukan pondoknya orang melarat. Yang kaya pun tetap nggak bayar biarpun duitnya miliaran. Kalau kebanyakan duit bangun saja pondok kan gitu. Ini ada di pesantren kita, termasuk kita juga punya program untuk anak-anak yang sudah tamat SMA. Kita juga program untuk kita tingkatkan, ada misalnya di Hadramut kita ada fakultas untuk mengajar fikih Syafi'i terlebih dahulu. Adapun S2-nya nanti bisa mengambil fikih yang lainnya. Di kuliah Imam Syafi'i yang ada di Hadramut Mukalla, Universitas Al-Ahqaf adalah penguatan fikih Syafi'i. Agar kembali ke negeri nanti bisa dengan madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini ada program kita. Dan sekarang ini kita juga punya program-program baru karantina anak-anak untuk kita tingkatkan bagaimana 6 bulan belajar bahasa Arab intensif. Kemudian setelah itu bisa belajar bahasa yang lainnya. Kemudian pendidikan yang lainnya, nahwu, shorob dan sebagainya. Dan ini perlu dukungan kepada semuanya. Tapi kebetulan di belakang ada para guru-guru yang punya orang-orang Al-Quran, Fadilatul Syekh Ahsin dan juga Ustadz Yusuf, bahwasanya di pesantren Al-Bahjah masih butuh guru-guru sebanyak-banyaknya. Sebanyak guru yang dikirim, sebanyak itu juga nanti santri yang kami terima. Jadi kami dulu pakai prinsip, kalau gurunya tambah, baru santri yang nanti akan ditambah. Kita tidak ingin ada santri yang terlantar. Target kita kalau bisa satu guru itu megang 7 santri atau 5 santri kalau bisa. Pengen jadi cepat menghafalnya.
Sebab di situ tidak hanya menghafal Al-Quran, ternyata anak-anak kita harus belajar ilmu fikih dan bahasa Arab dan yang lainnya. Ini saja insya Allah, dan kami ngajak berdoa 5 menit saja. Selebihnya nanti akan disampaikan Ustadz Yusuf Mansur. Kami ingin mengajak berdoa dan asal tahu bahwasanya majelis ini malam Selasa ini adalah jamaah majelis ini adalah majelis malam Selasa rutinan. Kita membaca di sini setiap malam Selasa seperti malam ini kitab hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari, dikasih muqaddimah kitab hadis Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, Mukhtasar kitab Sahih Bukhari yang diringkas oleh Ibn Abi Jamrah. Jadi satu hadis kita baca, setelah itu membaca hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari di sini, dan majelis kita majelis pendek bukan majelis panjang. Selalu pengajian kita tidak lebih dari 1,5 jam. 45 menit pengajian, selebihnya adalah tanya jawab, setelah itu adalah selesai. Sehingga bisa sempat tahajudan, bisa sempat beribadah yang lainnya. Jadi barangkali ada yang belum pernah hadir di majelis ini, kami undang untuk bisa hadir di malam Selasa. Yang punya pekerjaan di kantor nggak bakal kemalaman. Karena 9:30 sudah ditutup majelis ini. Hanya malam ini istimewa. Karena kedatangan guru-guru mulia, kita akan mengambil faedah dari guru-guru mulia. Insya Allah ditambah sampai kapanpun boleh. Kemudian juga ada majelis di pesantren setiap malam, setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi. Kalau Sabtu adalah kajian tafsir Al-Quran. Kemudian kalau Ahad adalah kajian hadis tafsir Riyadhus Shalihin yang dulu ada di Tajridus Shoreh, Mukhtasar Sahih Bukhari juga. Kemudian kita pangkas menjadi kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian di Masjid Terwulu setiap malam Ahad kitab Minhajul Abidin untuk bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit kita akan memohon kepada ibu, mengajak ibu bapak untuk berdoa, dan ini bukan penutup, akan tapi memang begitulah. Kami ingin keinginan kami diamini. Kenapa? Ada hafidzatul Quran, ada hufadzul Quran. Kemudian ada guru Al-Quran, kami yakin doa beliau adalah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang tulus di sini, orang yang ikhlas di sini. Kami ingin manjatkan sekelumit doa, kemudian diamin oleh mereka. Semoga dikabul doa itu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah. Kami berkumpul di sini ya Allah untuk bergembira karena ada hamba-hambamu yang kau pilih ya Allah untuk bisa menghafal Al-Quran. Maka jadikan kegembiraan ini adalah benih di hati kami untuk bisa mencintai Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, bisa rindu mengamalkan Al-Quran. Dan kepada mereka yang telah menghafal Al-Quran ya Allah, kami mohon jadikan mereka kelak adalah ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan mereka orang-orang yang bermanfaat untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jaga Quran mereka ya Allah, dan jadikan akhlak mereka juga akhlak Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikan perilaku mereka sesuai dengan Al-Quran ya Allah, dan jadikan kami semua ya Allah ahli Al-Quran. Kumpulkan kami kelak bersama ahli Al-Quran, dan anak-anak kami semua ya Allah, anak-anak kami semua jadikan mereka anak yang cinta Al-Quran ya Allah. Jangan sampai ada yang tertinggal satupun dari yang ada di sini ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang kenal kepadamu ya Allah, kenal kepada ilmu Al-Quran, kenal kepada ilmu agama ya Allah. Maka kami mohon siapapun jika ada di antara yang ada di tempat ini, ada orang tua yang telah salah menyekolahkan anak-anak mereka sehingga anak mereka tidak pernah kenal agama, tidak pernah kenal Engkau, tidak pernah kenal kekasihmu Nabi Muhammad, tidak pernah kenal Al-Quran, maka kami mohon detik ini kembalikan anak mereka ke jalan yang Kau ridhai ya Allah, ke jalan yang Kau ridhai, dan ampuni orang tua mereka yang telah teledor ya Allah. Dan kesempatan yang masih tersisa, jadikan kami semua yang ada di sini akan mengarahkan anak-anak mereka semua ya Allah. Jadikan kami adalah anak orang-orang yang bisa mengarahkan anak-anak kami kepada pendidikan yang Kau ridhai ya Allah, mengenal agamamu, sehingga kelak di saat mereka menjadi seorang dokter kenal Al-Quran, dokter kenal kepadamu ya Allah, dokter cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, pejabat yang cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, menjadi seorang saudagar kaya yang cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin anak kami menjadi anak ahli surga ya Allah. Jangan sampai kami salah mendidik anak-anak kami ya Allah. Maka ampuni siapapun yang terlanjur salah menyekolahkan anak-anak mereka. Ampuni kami yang terlanjur salah mengarahkan anak-anak mereka ya Allah. Anak-anak kami yang itu ya Allah, anak-anak kami yang itu ya Allah, Engkau maha tahu di mana anak kami berada saat ini ya Allah. Biarpun mereka belum bisa hadir di tempat ini, akan tapi jadikan hati mereka hadir di sini ya Allah. Nasib mereka bersama nasibnya orang yang hadir di sini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan Al-Quran kelak bisa memberikan syafaat kepada kami. Jangan sampai Al-Quran mengutuk kami ya Allah. Kami mohon buka hati kami untuk bisa faham Al-Quran. Berikan kepada kami pemahaman Al-Quran. Mudahkan kami untuk mengamalkan Al-Quran, dan bantu kami ya Allah berkat Al-Quran untuk menjadi
segala kemaksiatan dan kehinaan ya Allah. Jauhi kemaksiatan dan kehinaan. Mata kami ya Allah rindukan untuk membaca Al-Quran, rindukan untuk melihat Al-Quran, sehingga kami tidak akan melihat yang haram lagi ya Allah. Lidah kami sibukkan untuk membaca Al-Quran, berzikir kepadamu, menyebut kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga lidah kami pun tidak sempat bermaksiat, dan anggota tubuh kami ya Allah sibukkan kami untuk bisa meniru kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga kami tidak akan sempat meniru siapapun ya Allah. Dan jadikan hati kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang kami yang ada di sini ya Allah. Kami sungguh tidak rela jika ada satupun yang ada di tempat ini masuk neraka-Mu ya Allah. Siapapun mereka, jika mereka di hari kemarin ahli maksiat, ampuni mereka dan beri ampuni mereka dan jadikan ahli taat. Jika di antara mereka yang ada di sini mereka orang yang sesat akidahnya, kami mohon kembalikan kepada akidah yang Kau ridhai ya Allah. Akidah yang Kau ridhai ya Allah. Akidah yang Kau ridhai ya Allah, sehingga mereka akan selamat ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Berkat Al-Quran dan berkat ahli Al-Quran ya Allah. Dan ampuni kami semua ya Allah. Dan ampuni kami semua ya Allah. Dan ampuni segala dosa kami ya Allah. Dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Akan tapi Engkau maha tahu ya Allah. Kami takut alam barzahmu. Kami takut ya Allah di padang mahsyar. Kami takut neraka-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, berkat ahli Quran ya Allah, berikan kepada kami pertolongan ya Allah. Ahli Quran jadikan mereka bisa memberikan pertolongan kepada kami ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak yang belajar bersama kami dan bersama guru-guru mulia, jadikan mereka anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang tulus ya Allah. Dan jadikan kami semua ya Allah, dan para guru-guru yang ada di sini ya Allah, jadikan mereka guru yang tulus, yang ikhlas ya Allah. Jangan sampai perjuangan mereka tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Jadikan mereka guru-guru itu ahli ikhlas, yang telah mengajari anak-anak kami menghafal Al-Quran, yang telah mengajari anak-anak kami belajar ilmu agama. Berikan kepada mereka ketulusan-ketulusan, dan kami mohon kirimkan bersama kami orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai ada satupun yang berjuang bersama kami hati mereka tidak ikhlas, kami tidak rela ya Allah. Dan kirimkan bersama kami orang ikhlas dan tulus ahli surga-Mu, dan kumpulkan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, dan jauhkan kami dari segala kehinaan kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah, yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah. Jika ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan dia esok hari menjadi ahli salat, karena mereka dekat dengan masjid. Jadikan mereka ahli salat. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan meninggalkan salat. Yang mendengar suara ini, yang berjualan di sana sini, jadikan mereka ahli surga, ahli salat ya Allah. Kami tidak rela ya Allah jika mereka masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari minuman keras. Jika ada di kiri kanan tempat ini atau yang ada di tempat ini pernah minum minuman keras, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan jadikan mereka ahli taat, dan jauhkan kami ya Allah dari makan riba. Ya Allah, riba yang saat ini sudah ada di mana-mana ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami dari mengambil riba. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang ada di tempat ini yang masih berurusan dengan riba, kami mohon angkat mereka dari kehinaan ini. Muliakan ya Allah, cukupkan modal mereka dari yang bersih, tidak perlu urusan dengan riba. Sungguh bagimu sangat mudah, wahai Zat yang maha kuasa. Dan ampuni mereka, bebaskan mereka dari riba ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari zina yang hina, dan Kau hinakan berkat kemuliaan Al-Quran ya Allah, dan ahli Al-Quran. Jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina, dan Kau hinakan ya Allah. Siapapun ya Allah, jauhkan dari zina. Dan jika ada di antara kami atau yang ada di luar sana yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah kepada mereka, berikan kesadaran dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka di dunia, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di dunia mereka tetap mulia, dan di akhirat tidak Kau siksa lagi ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, jauhkan kami dari menggunjing siapapun ya Allah, jauhkan kami dari merendahkan siapapun. Maka dari mimbar mulia ini kami tidak merendahkan mereka yang meninggalkan solat, kami tidak merendahkan mereka yang mabuk. Kami memohon ya Allah,
jauhkan mereka dari meninggalkan salat, angkat mereka dan muliakan mereka semua ya Allah. Sungguh kami tidak ingin ada orang yang mendengar suara ini lalu mereka terjerumus dalam neraka-Mu ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki mereka lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan kami mohon ya Allah semua yang berjuang bersama kami berikan keikhlasan, apakah yang berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau dengan panjatan doa di tengah malam, jadikan itu semua sebab mereka berkumpul dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sihat walafiat, dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, saling membantu untuk bertaat, untuk bertobat, saling bantu untuk melakukan ketaatan ya Allah. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami ingin kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, kami ingin Kau cabut nyawa kami saat kami solat ya Allah, saat kami sujud dalam solat kami ya Allah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami saat kami membaca Al-Quran, kami ingin Kau cabut nyawa kami saat kami melakukan kebaikan, kami ingin husnul khatimah, kami ingin mati dalam keadaan iman ya Allah. Kami mohon ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kelak ya Allah saat Kau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.